Gila, mendadak jadi lupa. Let's go. Hai guys, hi Hai Pink. Fel, welcome back to Travel for Therapy. Lapi. Kita mau ngapain nih Shell temanya kali ini? Udah merah-merah aja nih bajunya, tema kemerdekaan ya Shell ya. Nih, bajuku I Love RI nih, karena kita udah mau menyambut ulang tahun Indonesia ke-76. Jadi, hari ini konten kita isinya apa, Tik? Tentang kayak ada nostalgia lah Shell ya. Bukan menyambut deh Shell, kan kemerdekaan udah lewat kan. Yang kita kan hari Sabtu nih, kemerdekaan kemarin kan, hari Selasa atau Rabu kan ya, 17 Agustus. Bener kan? Ya. Dan ini kan ya pokoknya intinya masih dalam bulan ulang tahun Indonesia ke-76. Betul banget Shell. Jadi kita mau nostalgia nih ya Shell ya. Kalian pernah nggak sih kayak zaman dulu kayak lomba-lomba gitu, lomba kelereng? Pernah nggak sih Shell? Kalau Michelle pernah nggak? Aku pernahnya bukan ikut lomba kelereng sih, tapi memang kan lomba 17-an banyak ya. Banyak. Kalau aku ngikutnya yang ini sih, lomba makan kerupuk, terus balap karung, terus Bener-bener. apa lagi ya? Oh, lomba hias kelas. Dulu kan ada dari sekolah juga kan. Dulu juga waktu kita SMA, kita kan barengnya SMA ya Shell ya. Itu aku pernah ikut lomba 17-an, itu random banget sih. Aku ikut sama teman aku sih tim gitu, tapi kita beda kelas kayaknya, kelas 3 gitu. Lomba bikin website gitu loh. Kalau ingat dulu pernah ada. Dan aku dapat emas waktu itu. Oh, luar biasa. Kalau aku sih lombanya yang standar-standar doang. Lomba hias kelas dulu menang di SMP. Itu pun juga bukan juara 1 sih. Terus aku juara 3. Aku kayaknya pernah juga ikut lomba masak deh waktu di SMA, tapi lupa aku kalau lomba masak atau ada kelas masak ya dulu. Pokoknya pernah lah kayak menyambut 17-an juga. Tapi yang paling ikonik bener-bener lomba makan kerupuk sama joget balon. Pernah nggak Shell yang berdua sama teman balonnya ditempelin? Itu bukannya kalau di pesta ulang tahun ya, kalau di 17-an nggak tahu ya, kayaknya Dulu aku di RT aku ada tuh waktu aku masih kecil gitu, masih SD atau TK gitu. Terus aku nggak pernah ikut di lingkungan rumah sih, aku seringnya ikutnya kalau nggak di sekolah. Dulu kantor papi aku ada ngadain lomba 17-an, aku ada ikutan juga. Terus, tapi jago-jago sih mereka gila. Terus lomba yang bikin paku dalam botol ada juga kan kalau kalian. Oh iya, ada kalau itu ada. Iya. Main lagi nggak sih gitu, apalagi kayak pandemi gini, jarang banget kayaknya ya. Kalau pandemi gini sih ya nggak mungkin ya. Jadi makanya nih kita mainnya tuh di rumah aja. Jadi kita main quiz seputar Indonesia. Kita katanya ada bintang tamu nih Shell ya di vlog kali ini. Siapa tuh bintang tamu kita? Jadi kita minta tolong adik aku untuk jadi panitianya. Jadi nanti dia yang akan memberikan kita pertanyaan. Jadi kita sama sekali nggak tahu dia kasih kita soal apa. Jadi kita buta sama sekali. Ini ya pokoknya surprise aja dia kasih soal apa ya. Benar, mungkin kita di awal perkenalan dulu kali ya. Ini aku admit ya. Oke. Udah aku admit. Tapi belum tampil. Oh ini dia, Vanessa. Nah ini. Hai. Coba kenalin diri dulu. Bentar, dia lagi connect to audio nih kayaknya nih. Oh. Waduh. Bentar. Coba itu. Lihat udah di unmute belum? Nah, udah ya. Nah, tuh udah keluar. Muncul ya, suaranya kedengeran ya? Kedengeran kok. Oke. Hai, coba perkenalan Halo. guest star kita hari ini. Bentar ya, ini aku pertama kali pakai Zoom di komputer, agak bingung. It's okay. Gak apa-apa. Kita sabar menunggu kok. Saya sabar menunggu banget ya Shell ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol bentar lah kali ya Shell ya, sambil nunggu Vanessa mengotak-atik Zoom-nya. Udah. Udah. Perkenalkan dulu dong.
Kenal diri dulu dong, Vanessa. Halo, aku Vanessa, adiknya Miss ya. Terus Malam ini aku akan jadi yang membawakan ini deh, kuis yang dalam rangka menyambut HUT RI ke-70, 76. Waduh. Jadi Vanessa bajunya kembaran ya sama Michelle ya? Wah, adik Iya. kakak. Kasih lihat. Kelihatan nggak sih? Soalnya Nggak di tempat aku untuk diri aku sendiri kayak cuman kecil banget. Oke, kelihatan kok. Udah kelihatan lah sedikit. Jadi kita kuisnya gimana nih, Vanessa? Vanessa ayo, juga kasih lagi tahu kita. men-challenge aku dan Ya, Michelle ya. terbagi dari 3 bagian. 3 bagian, guys. Nah, bagian pertama pilihan ganda. Oke. Bagian kedua ya jawab kayak fill in the blank gitu. Oke. Bagian ketiga itu bonus sih sebenarnya. Oke. Bonusnya kayak kalau bagian 1 sama 2 ada 10 pertanyaan masing-masingnya. Iya. Kalau bagian 3 cuma 3 pertanyaan. Oke. Jadi ini kita udah nyiapin gini ya, Shell ya? Pokoknya Kayak satu ya. semua. Iya. Sudah siap ya ABCD-nya? Udah. Udah siap nih. Mau langsung mulai? Boleh. Kira-kira optimis nggak? Hah? Optimis bisa jawab? Nggak tahu. Terus yang penting semangatnya, Shell ya, semangat kemerdekaan. Iya. Betul. Aku yang bikin soalnya jujur aku nggak tahu ini termasuk susah atau gampang. Oke, gak Wah, apa-apa. tolong dong, jangan ini dong, jangan terlalu susah. Susah ya, Shell ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya terlalu susah kan berarti kan pengetahuan baru buat kita ya tentang Indonesia gitu yang Benar. mungkin belum kita ketahui. Betul banget. Ayo mulai. Oke, kita mulai ya. Jadi Oke. dari Deg-degan ya. pertanyaan pertama, Oke. bagian 1 pilihan ganda masih pilihan ganda, jadi mungkin lebih inilah ya. Bisa kira-kira, kalau nggak tahu bisa cep-cip. Oke, siap. Aku Shell. Jadi pertanyaan pertama. Sama. Takut kelihatan begonya. Keluar semua kan aib kita ya. Jadi pertanyaan pertama, ada berapa banyak pulau di Indonesia? A. 17.491, B. 17.504, C. 16.671, D. 17.466. Coba diulang sekali lagi pilihannya. Pilihannya A. Kayaknya lebih gampang kalau misalnya sebut angkanya satu-satu ya kayaknya. Apanya? Kayak misalnya 17.491 atau mau disebutnya 17.491 ini. Boleh, bebas. 17, 4, 9, Nah, 1 boleh, gitu boleh. ya. A. 17.491, B. 17.504, C. 16.671, D. 17.466. Waduh, susah sekali ya pertanyaannya, Bu Vanessa. Ya. Semuanya mirip ya. Iya. Aku pilih D. Cak-cip boleh lah. Aku juga D sih. Coba D. kita 1, 2, 3 angkat jawaban deh, kalau enggak kita saling nyontek nih bakal. Oh, benar. Ya udah, D. Juga berasa Jadi jawabannya sama-sama D ya. Iya, D. Ya. Jawabannya yang benar B. 17.504. Wah, menyebut- kurang beruntung nih. kita. Berarti tadi 17.504. Jadi jumlah total pulau di Indonesia aja Oh, ada di Indonesia. 17.504. Gitu. Kalau nggak salah per 2020 atau per awal tahun ini. Oke. Oke. Selanjutnya, Shen. soal nomor 2. Pulau apa yang paling utara di Indonesia? A. Pulau Rote, B. Pulau Liki, C. Pulau Miangas, D. Pulau Benggala. Hah? Gila, Aduh. ini soalnya parah, susah banget. Bagi kita yang otaknya gini aja. Tapi nggak apa-apa. Ini nambah. Pelajaran geografi tidur ya, Tik. Dulu aku pelajaran geografi itu bikin mind map. Ingat nggak sih Shell zamannya mind map? Iya, ada juga. Tapi dulu aku SD pernah belajar peta buta.
peta buta juga tapi pernah nggak sampai kayak nggak sampai pulau paling utara apa gitu tuh nggak tahu tapi ya udah. oke 1, 2 2, 3 3. A sama B ya. Iya. Dua-duanya salah. Jadi jawabannya Yang benar C, Pulau Miangas. Pulau Kalau Pulau Rote itu paling selatan, Oke. Pulau Liki paling timur. Kalau Pulau Benggala paling barat. Jadi yang paling utara adalah Pulau Miangas. Oke, ternyata kita masih kurang banget nih. Baru pertanyaan kedua aja udah. Aduh. pertanyaan kedua pun masih kosong dong skornya. Ya udahlah. Ya udah next Parah. question. Oke. Vanessa. Nanti coba kasih aba-aba 1 2 3 untuk angkat jawabannya. Pertanyaan ketiga ini mulai masuk ke sejarah. Jadi pertanyaan ketiga, pahlawan nasional ini merupakan seorang wanita yang berasal dari Maluku. Dia berjuang melawan Belanda bersama rakyat Nusa Laut yang dipimpin oleh ayahnya, Kapitan Paulus. Namun, setelah ayahnya gugur, dia juga ditangkap dan akan diasingkan ke Pulau Jawa. Akan tetapi dalam perjalanan, dia sakit dan akhirnya meninggal di usianya yang hampir 18 tahun. Siapakah pahlawan wanita Aku itu? tahu. A. Cut Nyak Din. D. Marta Christina Tiahahu. C. Nyi Ageng Serang. D. Dewi Sartika. Oke. Jawabannya dalam 1, 2, 3. Dua-duanya benar. Yeay. Akhirnya ada yang benar. Alhamdulillah ya, Shell. Kita syukur banget nih bener nih. Berarti ya udahlah ya. Malu nih kalau salah pahlawan wanita soalnya Shell ya. Iya bener. Oke, makin seru ya Tik. Sudah ada yang benar makin Kalau seru. ada yang bener aja baru seru. Benar. Yang keempat, Oke. di tahun 1948, Belanda sempat masuk lagi ke Indonesia kan. Iya. Saat itu ada satu orang yang diutus untuk menjadi presiden dari PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia karena Bung Karno dan Bung Hatta sempat ditangkap oleh Belanda. Nah, siapakah orang itu yang sempat jadi presiden? A. Syafruddin Prawiranegara. B. Asad. C. Abdul Hakim. D. Soeharto. Apa yang kita tahu? Oh ya, jawabannya coba. Kira-kira siap nggak untuk ini jawabannya? Atau perlu lagi mau mikir ya? Boleh ulang sekali lagi nggak pilihannya? A. Syafruddin Prawiranegara. B. Asad. C. Abdul Hakim. D. Soeharto. Oh ini dia. Oke, nebak aja. 1, 2, 3. Jawab. Itu sama-sama A ya? Iya. Oke, jawabannya benar. Dua-duanya. Yeay. A. Syafruddin Prawiranegara. Ih. Wow. Mantap. Cap-cip jangan-jangan ya. Kenapa? Jangan-jangan cap-cip doang ini. Cap-cip sih emang. Bisa Oh, dia- pakai reaction juga toh. Aku mau pakai reaction tepuk tangan ya. Muncul nggak ya? Hmm. Gini doang. Kirain ada suaranya. Kira ada suaranya. Iya sama, kirain juga ada suaranya. Laginya gimana nih anyway? Ya udahlah. biar- Oke. Pertanyaan selanjutnya. Gampang, seharusnya gampang ini. Apa-apa? Di manakah proklamasi dibacakan? A. Rengas Dengklok. B. Rumah Bung Karno. C. Rumah Bung Hatta. D. Rumah Fatmawati. Jawabannya 1, 2, 3. Yang benar jawabannya Astika. D. Rumah Bung Karno. Ya ampun, kenapa? Oke, sekarang skornya berarti 2-1 ya. Ya. 3, 2. 3-2 tadi kan 2 kita udah benar. Iya, Oh iya, benar ya. oh iya, oke. 3, 2. Oke. Kok bisa rumah Bung Hatta ya? Oke, nggak apa-apa. Parah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Di burung Garuda,
Itu ada lambang padi dan kapas yang melambangkan sila nomor A 1, B 2, C 4, D 5. Jawabannya? Sebentar. Ya, Sebentar. Tadi dan kapas lagi. Aduh. Tenang. padi dan kapas. Oke. Boleh ulang nggak pilihannya apa? A. Sila 1, B. Sila kedua, C. Sila keempat, D. Sila kelima. Oke. Aduh, parah. Ragu aku dengan 2 jawaban. Oke. Sudah, 1, 2, 3. D. Masih KC ya itu. Iya. Yang benar D. Sila kelima. Keempat tuh apa? Banteng ya? Oh, asal banteng ya. Aku ingatnya kayaknya 3 deh. Ketiga tuh yang bintang bukan sih? Bintang itu pertama. Astaga. Tuhanannya Maha Esa. Kemampuan Pancasilaku jelek ya? Aku tuh kayak berasa inget ada gambar Pancasila tuh nggak tahu. Aku berasa paling bawahnya sih yang gambar padi dan kapas itu. Berarti Makanya kayak apa udah ya? deh kayak Skornya? 5. Masih ingat isi Pancasila nggak nih? Kalau isinya, Ingat kalau isinya, tapi kalau gambarnya apa nggak ingat. nah, iya, nggak bisa sakit. Ya udah, mohon maaf Oke. ya guys kalau kita membuat kesalahan-kesalahan di sini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa, itu pertama. Dengan populasi kurang lebih 40% penduduk Indonesia. Dan kedua kan suku Sunda tuh. Nah, suku 3 terbesar di Indonesia adalah A. Minangkabau, B. Madura, C. Batak, D. Tionghoa. Jawabannya boleh diangkat dalam hitung 1, 2, 3. Dua-duanya salah. Ya jawabannya. Yang benar C. Batak. Oh. Oke. Kurang lebih 3,58%. Oke. Oke. Udah. Baik. Kita sama nih Sel skornya, pertarungan makin 3-3 ya. Ya, sama 3-3. Nah, nomor 8 mulai nih, tempat wisata kan channelnya Travel Portrait ya. Oke. Cocok nih. Tempat yang masuk dalam situs wisata budaya UNESCO atau World Heritage Site yang terletak di Pulau Papua adalah A. Situs Purbakala Sangiran, B. Tambang batu bara Ombilin, C. Taman Nasional Lawrence, D. Subak Cultural Landscape. Apa ya? Oh my god, soalnya susah banget. Gila, aku cuma tahu untuk Jaya Wijaya loh kalau itu. Sumpah, Cuma dekat, itu kurang lebih apa lah ya namanya ya. Dari Ya. 4 nama itu apa ya namanya ya? Udahlah, kita coba aja ya Shell ya. Satu, udah, belum gitu. 1, 2, 3. Jawabannya Sama. benar. Apa tadi? Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence. Lawrence. Itu Oke. keren banget sih kalau lihat fotonya. Itu Taman Nasional apa tuh, Vanessa? Kita Kayak gunung, pegunungan batu-batu gitu sih. Oh, oke. Kayaknya dia bagian dari yang Gunung Jayawijaya itu. Oke. Mungkin bisa kita ke sana ya, Shell ya, kalau sudah tidak pandemi. Iya. Sekalian ke Oke. Raja Ampat ya. Boleh banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya Oke. gampang. Apa tuh? Dari mana Taman Sari Saman berasal? A. Aceh, B. Sumatera Barat, C. Sulawesi Selatan, D. Kalimantan Barat. Dari Sabah. Jawabannya 1, 2, 3.
Yang benar Astika. Yeay. Saman Dari Aceh. yang narinya ya. Tari Sama Saman. kayak gimana sih? Yang cepet-cepet ya. Kemarin ya di Asian Games yang 2018 ada ya yang kayak gitu-gitu. Yang rame ya orangnya. Rame banget. Oke. Oke. Pertanyaan terakhir dari bagian 1. Oke. Ini mungkin nggak tahu ya, tahu apa enggak, agak random pertanyaannya. Arti dari warna seragam SMA yang tak lain putih abu-abu adalah A. Energi, ceria, dan semangat tinggi untuk meraih ilmu di sekolah. B. Rasa percaya diri. C. Masa peralihan dari remaja ke dewasa. D. Tidak mengandung makna spesifik. Apa ya? Coba ulang. Mas seragam putih abu-abu. Apa tadi pilihan? Maknanya dari seragam putih abu-abu: A. Energi, ceria, dan semangat tinggi untuk meraih ilmu di sekolah. B. Rasa percaya diri. C. Masa peralihan dari remaja ke dewasa. D. Tidak mengandung makna spesifik. Oke. Ya, jawab. Oke. Oke, 1, 2, 3. Yang benar lagi-lagi Astika. Gile. So aku Masa peralihan dari remaja ke abu-abu dewasa. tuh nggak putih tapi nggak hitam, ya udah peralihan kali ya. Cuma kita dulu Gila SMA sih. seragamnya ada yang putih hijau ya, Shell. Ya, rok hijau dulu. Oh iya, memang seragam sekolah sih itu. Kita putih hijau. Oke. Udah. Oke. Oke, kita ke Bagian kedua. perolehan Jadi pertanyaannya kali berapa? ini nanti kalian tulis jawabannya ya. tulis terus diginiin ya berarti ya. Berarti sediain. Perolehan sementaranya berapa nih jadi? Ya, Parah. Sementara skornya teng, 6 dan 4. Astika 6, Michelle 4. Tidak. Macel semangat. Walaupun kita di sini kompetitor, kita tetap sahabatan kok. Oh iyalah pastinya. Gila Tik, ketahuan begonya Tik gara-gara kuis gini ya. Nah, bener, ketahuan banget nih otak kita tuh ya segini lah. Aduh. Parah. Oke. Oke, siap untuk bagian kedua? Oke. Oke. Pertanyaan pertama. Apa arti dari bendera merah putih? Gak ada pilihannya gitu ya? Nggak ada. Jadi warna merah apa artinya? Warna putih apa artinya? Maaf ya, tulisan aku jelek nih. Salah. Sudah siap untuk menjawab? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Merah, semangat, putih suci. Merah, semangat tetap berani. Yang benar, Michelle. Merah, berani, putih, suci. Ini karena beneran putihnya kasih setengah poin deh. Boleh deh. Terima kasih loh pemirsa. Pertanyaan kedua. Urutkan Presiden RI dari yang pertama hingga sekarang. Gampang kan? Aduh, kelihatan banget ya. Begonya gini nanti ya. Kalau tidak bisa. Ini deg-degan banget nih, kayak beban moral gitu loh, Sel sebenarnya ikut kuis gini. Cuman ya udah, Kayak rasanya tuh malu kalau nggak tahu gitu ya. kayak seolah kita nggak cinta sama negara kita, cuman ya cinta, cuman kadang adalah yang miss gitu di otak. soal, soal pengetahuan umum.
Gila, lambat banget aku nulis. Oke. Shell diukir nulis. Sudah siap ya? Oke. Kasih lihat jawabannya dalam hitungan 1, 2, 3. Ya udah. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid. Oh iya, Nggak ketulis Jokowi ya kalau Astika. ketulis Jokowi kurang Benar. jujur. Coba boleh tengahin dikit nggak itu? Oh iya, kurang. Jadi poinnya gimana ya itu ya? Kalau kurang 1. Terserah Vanessa. Mohon maaf guys, supaya ini Agak fatal kesalahannya. fatal nih, beban moral. Jadi nggak dapat poin deh. Mohon maaf, Agak fatal ini kesalahannya. fatal. Mohon maaf ya bapak-bapak. Duh, jangan dipecat nih, saya jadi warga negara Indonesia. Oke, Nggak apa-apa, pertanyaan selanjutnya. Ada beban mental nih, Shell sebenarnya malu. Pertanyaan selanjutnya Oke. berhubungan dengan 17-an. Oke. Sebutkan minimal 3 perlombaan yang sering diadakan dalam menyambut hari ulang tahun RI. Gila, deg-degan Shell. Kayaknya banyak ya yang Michelle tulis. Apa harus banyak? Terserah. 3 Minimal 3. minimal. Kalau misalnya ada lebih dari 3, ya palingan poinnya lebih banyak. Tambah Lebih banyak. satu per itunya nanti. Tuh. Per item. Apa dong? Aduh. Nggak mampu aku mengingat. Jujur pertama yang aku kayak keinget tuh cuma 3 sih memang. Udah deh. Kayaknya aku punya 4 doang deh. Bodoh lah. Oke. Boleh ditunjukkan jawabannya 1, 2, 3. Petitum. Wow, banyak. Produknya. Kerupuk, balap karung, memasukkan paku dalam botol, kelereng pakai sendok di mulut, makan kerupuk, tarik tambang, lomba kelereng, masukkan paku dalam botol, joget bagan, banyak pinang, ambil kain di Ambil koin di semangka, tau gak sih? Pakai oli. Semangka yang digigit gini. justru baru tahu loh. Ada loh, jadi dia semangkanya aku tuh tahu. dioliin gitu, koinnya tuh ditempelin di semangkanya, terus yang si orangnya ngambil pakai mulut. Oh, aku baru tahu ada yang begitu. Iya ya, panjat pinang, ya ampun ya Tuhan. Parah loh, itu biasanya paling heboh panjat pinang. Lomba terseru gak sih? Kayak kita sengaja keliling buat lihat orang lomba panjat pinang. Tadi yang kamu pertama kali di awal video ngomong kelereng itu tuh tiba-tiba aku keinget dong yang diinin pakai mulut itu kan, yang disendok itu. Benang. Apa gitu akhirnya aku tulis. Kadang lomba itu loh, masukin benang dalam jarum. Kadang yang lucunya kalau ngelihat Yang kayak di pinggang itu. ada lomba sepak bola pakai daster, inget nggak sih? Tahu. Sepak bola Mm-mm. pakai daster ada loh, Shell, waktu kita SMA dulu. Iya, kayak ada, inget. Aduh. Kalau ini poinnya semuanya dapat poin. Yeay. Dan tadi ada berapa banyak ya Astika ini? Udah 7 nih, 7. Wah, dikejar aku. Parah. Ngejar. Berapa tadi kalau Michelle? 4 cuman. Itu per perlombaannya itu dihitung. Yeay. Aku kompetitif Oke, banget. pertanyaan selanjutnya. Nih, sebagai orang Palembang, coba sebutin deh nama makanan khas Palembang sebanyak-banyaknya. Oke.
sebagai orang yang suka makan. Aduh. Apalagi kan tinggalnya di luar kota nih, seharusnya kayak di Aduh, otak tuh jadi kayaknya banyak lapar banget nih ini. makanan-makanan yang pengen dimakanin tuh kalau biasanya di luar kota. Jadi lapar loh ini. Gila, apa lagi ini? Sumpah aku lapar deh. Udahlah. Udah. Sudah? Udah bingung. Kalau sudah boleh ditunjukkan jawabannya. 1, 2, 3. Wow. Sebagai orang yang suka makan, suka kulineran, Itu ada berapa banyak? ada 16 ya kayaknya. 16. Wow, boleh disebutin satu-satu? Enggak, 1, Mbak. Pempek, mie celor paling enak tuh mie celor deket rumah kalian tuh yang di Polygon. Mie celor Polygon, Ya, the best sih itu. best banget. Itu dari zaman SMA ya, Shell. Terharu yang denger itu. Kalau Otak-otak, misalnya mereka denger terharu. laksan sama shit, iya, lakso, kan kalian tuh kan laksan sama lakso yang Beda. keriting, celimpungan, burgo, ragit, tuh nggak ragit yang pakai kari, kue 8 Oh iya, iya. Mie, kayak mie yang dicetak gitu. kue 8 jam, lapis kojo, lenggang, kemplang, Makanya, model, kenapa sih nggak kepikiran semua? masuba. Wow, 16. Sebagai orang yang suka Makanan kita makan, tadi banyak banget ya. Pikir dong, Mak. Ya udah. Bisa sebutin satu-satu apa yang ditulis. Pempek, pindang, mie celor, laksan, burgo, rujak mie, nasi minyak, tekwan, model, ikan, plomi. Itu ada berapa ya? 11. Bentarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11. tapi kita lupa satu sel, martabak har. Ya. Palembang ya. Ini sate ikan yang dimaksud tuh sate ikan yang itu tuh yang dibungkus daun pandan, daun pisang. Ada loh Jadi yang bukan review di video dibungkus. itu loh. Yang ada di video Kenapa? kuliner Palembang kan pernah bikin tuh yang aku sendiri kan ke Palembang bikin nyobain pindang wali kota, ada sate ikannya sama pentolnya juga. Wah, Jadi nasi sate ikan di sini tuh bukan ditusuk, tapi dibungkus. dibungkus daun terus dikukus ya Shell ya. Untuk wisata ke Palembang memang lebih ke kuliner ya daripada Iya. Bener banget. objek wisata gitu. Oke, Next pertanyaan selanjutnya. question. Oke, apa nih? Next question. Ini masih berhubungan dengan Sumatera Gila, Selatan luar juga. biasa. Tarian dari Sumatera Selatan untuk menyambut tamu adalah gampang. Tadi kawinan ya. Yang bener ada ya. Aku nggak pernah ke nikahan orang Palembang sih. Jadi nggak tahu kalau ada tarian itu. Harusnya ada. Dah. Udah kita Jawabannya bisa ditunjukin. 1, 2, 3. Oke, benar. Yeay. Bayang-bayang tuh tiap orang musiknya Gending Sriwijaya ya. Ya, musiknya itu loh yang terngiang-ngiang. Heeh. Bisa laku ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lagu
Ayo Mama berasal dari daerah. Ingat kan lagu Ayo Mama gimana? Ayo mama, nah. Gitu bukan? Benar. Itu dari mana? Sudah? Dah. Oke, jawabannya boleh ditunjukin. 1, 2, 3. Udah. Oke, dua-duanya benar. Ambon atau Maluku. Yeay. Misal nyebutin ya, aku ibu kotanya ya, jadi match lah ya. Match. Bisa. Selanjutnya, nomor 7. Pencipta lagu Indonesia Pusaka adalah... Indonesia Pusaka ya. Enggak, lagu Indonesia Pusaka kayak gimana? Tahu. Aku nggak tahu, sumpah nyiptain lupa. Astagfirullah. Aku nggak lupa sih. Dan Aku lupa sih, tapi ya Allah, ini yang muncul di kepala aku cuma ini. Sudah? Udahlah, aku skip deh, aku nggak tahu, sumpah. Satu nama Oke, ini boleh yang keluar Michelle di kepala. tunjukin Apa jawabannya. nama yang terlintas di otak aku? Bukan, salah. Jawaban yang benar adalah Ismail Marzuki. Ismail Oh my Marzuki. god. Ya mohon maaf Bapak Ismail. Yang nyiptain lagu apa ya? Yang keluar di pikiranku cuma Ibu Sud loh. Aku tuh malahan Ingat kan pilih lagu Indonesia Pusaka gimana? Dong Indonesia tanah air. kita pusaka itu kan. Benar. Parah. Pertanyaan selanjutnya Aduh. masih berhubungan dengan lagu nasional. Sebutkan minimal 5 lagu nasional. Tapi kadang nggak tahu judul lagunya. Aduh. Udah dah. Insya Allah masih berpikir dia. Penasaran pasti. Aku Boleh detik lagi. masih penasaran, cuman ya udahlah daripada salah. Aku tuh Yaudah daripada Iya. kelamaan. Dah. Sudah bisa? Oke, tunjukin jawabannya. Gila Tik, banyak amat. Aku punya cuma berapa nih? Aku nggak tahu Tiga. nih bener apa salah. Bendera merah putih rakyat Pulau Kelapa. Dari Sabang sampai Merauke jadi negeri, bangun pemuda pemuda bunuh 8 ini hari ke Rayuan Pulau Kelapa emang lagu nasional ya, bukan lagu. Gila, aku malah mikirnya itu bukan lagu daerah ya. sama-sama 8 ya. Tolong jangan ketawain aku. Kamu apa? Sama-sama 8 dan semuanya ya benar sih lagu nasional. Yeay. Ya ampun, masa aku barusan nanya kan, Rayuan Pulau Kelapa tuh bukan lagu daerah ya.
Enggak, lagu Lagu nasional. nasional. Karena aku inget banget itu ada di buku. Tau gak sih zaman dulu kita suka main harmonika, pianika atau suling Ya. yang ada. Ada buku lagu nasional, buku daerah. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke. Udah makin deg-degan nih. Jajanan tradisional Indonesia di bawah ini. Bentar, aku bakal kasih lihat foto. Ini jajanan tradisional Indonesia. Ini namanya apa? Oke. Berarti Vanessa share screen gitu ya? Oke. Deg-degan nih. Kok nggak bisa ya share screen? Oh, karena Iya, ini masih belum. host ya. Bentar aku Soal jadiin makananku di Jepang. Aku jadiin Oh host. iya, harus jadiin host. Make host dah. Oke. Udah bisa tuh. Kelihatan nggak ya? Kelihatan. Startis. Udah. Aduh, ini Hah? namanya suka beda-beda kadang. Kamu tahu kan yang aku Ya sih, kadang biasanya jajanan-jajanan gitu namanya beda-beda. Gila coy, yang keluar di otakku cuman gulali. Gak tahu ini apa. aku baru Nanti makan. kalau misalnya namanya ini kalian sebutnya beda dengan apa yang aku tahu, nanti aku coba Google, kalau memang muncul ya sudah benar, dapat poin. Oke. Ini apa, sebutin nama makanannya apa dan dari mana ya? Enggak, cuma namanya aja. Kayak ini makanan nasional kali ya, bukan makanan daerah gitu nggak sih? Ya kayaknya pernah sih, kayaknya aku nemu di Palembang, pernah nggak? Ada kok. Banyak kok yang jual kayak udah dibentuk kayak lebih modern. Tapi sudah lebih rapi gitu, kayak padat gitu kan, kayak kompres gitu. Dan Aku ini nggak tahu namanya apa. Kayaknya aku tahu sih, aku pernah lihat juga. Cuman aku nggak pernah tahu itu namanya apa. Ayo. Apa yuk? ya, Kita bisa jawab. Tahu lah. Ini kalau mau masukin share screen-nya gimana ya? Stop aja yang Stop here ini. ya betul. Jawabannya 1, 2, 3. Oke, Astika benar. Rambut nenek namanya. Gila coy, aku nggak tahu woy makanan. Nenek. Kalau gulali itu yang itu loh, kalau di Palembang namanya gulo palu. Tau nggak? Yang pak di kayak karamel. Gede itu berarti gulali kan? Oh iya, gulali yang Yang kapas gede itu kan juga disebut. Ya, yang kalau aku taunya yang kapas gede gulali. Nah, yang kalau yang Astika bilang tadi tuh yang khas Palembangnya itu ya. Aku nggak tahu di daerah lain kayaknya ada juga. Di Palembang tuh nyebutnya dulu zaman aku SD tuh namanya gulo. Gulo itu gula palu. Mungkin bentuknya kayak palu kali ya. Jadi kayak karamel gitu yang benar-benar kental, ditaruh di tusukan terus nanti kita ngaduk gini. Tuh, dan itu Tapi bentuknya juga kayak kapas, kayak gulali itu atau keras. karamel. Kayak karamel tapi dia lebih kental jadi berat. Oke. Jadi teksturnya tuh kenyal-kenyal gitu atau keras gitu? Kayak karamel kan cair tuh, tapi ini yang versi lebih kentalnya. Kayak adonan pempek lah, lengket gitu. Oke. Perumpamaan. Baru tahu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Oke. Ada. Kayaknya nih pertanyaan terakhir dari bagian 2. Siap. Film gampang ini. Film Indonesia yang menampilkan indahnya Pulau Belitung adalah Ini daerah asal kalian ya, Belitung. Orang tua. Asal orang tua. Jawabannya adalah Laskar Pelangi, benar. Yeay. Coba ini aku nonton Yeay. Laskar Pelangi sekeluarga banget, tau gak sih pas di bioskop, dan wow banget nonton film Indonesia yang oke lah ini. Kami juga sekeluarga sih waktu itu nonton. Ya, dia kayak Waktu ya kita nontonnya sudah lama ya filmnya. Oke, bagian 2 sudah selesai. Bentar, aku totalin dulu ya skornya.
Tadi karena banyak yang sebut itu banyak skor. Ibu Vanessa lagi berhitung nih. Bila kita main kuis ternyata mau bentar juga lama juga jadinya. Nggak apa-apa. Kan kita menghibur teman-teman. Siapa tahu teman-teman pengen cari apa ya hiburan ya Shell ya sama keluarganya. Kalian ikut main tebak-tebakan. Tes Kira-kira pengetahuan. penonton sudah berapa banyak nih yang benar? Yang nonton bisa nggak sih jawab pertanyaan dari Vanessa nih? Ya, ada berapa banyak nih pertanyaan yang berhasil kalian jawab? Bisa komen di bawah Tahu ya ya. kalau komentar. Kalau misalnya lebih banyak dari ini Astika dan Michelle bisa dapat hadiah nanti. Oke, kali ini bonus cuma ada 3 pertanyaan. Oke. Ini aku bakal kasih denger audio. Oke. Kira-kira iklan apa? Iklan ya? Share. Iya. Iklan zaman iklan zaman dulu nih kayaknya. Oke, aku putar ya. Oke. Kedengeran nggak? Sekali lagi ya. Ntar coba deh. Kedengeran? Aku langsung tahu aku. Mau denger lagi, Astika? Lagi. Sumpah. Zaman dulu semuanya catchy gitu. Apa ya? Ada loh, inget aku tapi apa ya? Aduh. Bahkan pas lagunya diputer tuh langsung di kepala aku tuh terngiang-ngiang kata-katanya atau nggak langsung. Apa? Aku nggak tahu. Ini deh coba. Mau coba denger lagi? Gak usah, ya udahlah. Aku juga nggak tahu. Bingung. Jawabannya boleh ditunjukin, Michelle. Apa? Episode. Ingat nggak sih slogannya apa? Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Iya. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Aku ingatnya kayak yang banyak merching, bunyi-bunyi merching gitu tuh kayak Coca-Cola. Oke. Bukan pertanyaan ini. Ini gambar. Coba kalian gambaran anak SD satu Nusantara. Gimana gambarannya? Gambaran anak SD satu Nusantara. Sudahlah, pasti bener ini kita. Iya. Maaf ya, nggak bisa gambar deh. Dulu aja aku ngelukis disuruh ngulang, Shell. Fucking bego banget aku kalau melukis-lukis gitu. Aku nggak bisa ngegambar tahu, ini aja pasti ya udah beginilah. Sama. Nah, aku nggak mau gambar lengkap lah, jelek gambarku, tapi pokoknya gambarnya pasti begini. Coba tunjukkan. Kurang lebih 2 gunung, ada matahari, ada burung, ada sungai. Itu jalan ya? Ada burung, jalan. Ada sungai gitu. Enggak, aku jalan. Ada sawah, kalau aku sawah, pohon kelapa. Iya. Gambar yang sangat ikonik. Dapat deh. Apa gambar ini? Yang penting ada 2 gunung sama mataharinya itu. Iya, itu sangat ikonik ya. Entah anak sekarang gambar gitu nggak ya? Mungkin anak milenial boleh komen gimana gambaran kalian sekarang. Masa lalu banget ya. Aduh. Ini masih ada pertanyaan lagi ya dari Vanessa. Ada terakhir. Yang ini karena kita kan baru selesai nih Olimpiade ya, Tokyo 2020. Nah, ini coba sebutin minimal 3 atlet Indo yang pernah dapat medali emas di Olimpiade. Tapi ini sebagai contoh ini nggak boleh disebut ya. Yang baru menang kemarin Gracia Poli dan Apriani Rahayu itu
kan dapat medali emas itu dihitungnya cuma satu ya, itu bukan dua gitu, karena Medali emas ya? satu tim. Tapi memang dua orang Aku nggak ngikutin Olimpiade. Michelle dia ngikutin. Aku skip, sumpah aku nggak ngikutin Olimpiade. Mohon maaf. Ya, boleh dicoba. Boleh nggak siapa tahu, tahu tahunya nama aku ini tidak tahu. pernah menang Olimpiade emas. Mas, aku inget ada cewek yang angkat beban ya. Cuman aku nggak tahu namanya siapa, yang kemarin dibully. Kalau nggak salah dia dapat medali emas. Nah, aku nggak tahu namanya. Oke. Ya udah, aku menyerah. Mohon maaf teman-teman. Michelle ngikutin nih. Kalau aku, sumpah aku jarang mengikutin acara-acara olahraga gini. Lah, aku juga nggak ngikutin sejujurnya, tapi ini yang aku tahu aja ya, yang ada medali, yang pernah menang medali emas. Oke. Jadi siapa disebutkan juga nggak apa-apa. Ikutin aja Shell, aku Nih, ini aku kasih satu cadangan kalau yang paling atas salah. Aku nggak tahu. Tapi kalau yang tiga ini udah yakin Betul. benar pasti. Hendra Setiawan dan Marcus Kido betul, Susi Susanti betul, Alan Budi Kusuma betul. gila Ada 4 Michelle. jadi ya. Semuanya yang badminton, woy. Kayaknya memang yang paling banyak dapetin medali emas soalnya badminton. Kayaknya tadi pas aku juga Google. Nambah pengetahuan Itu- aku itu juga memang sih, kan, atlet sedih badminton semua semua. soal begini. Ini olahraga paling unggul dari dulu. Coba aku totalin dulu skornya. Oke. Selagi Vanessa notalin, kita nostalgia yuk Shell. Yuk, mulai. Dulu, pernah nggak Michelle baca RPAL, RPUL? Pernah, karena wajib punya juga pas di Ya kan? SD. Zaman sekarang Terus ada dibuat nggak sih? jadi Aku kuis penasaran. gitu, main game. Jadi guru IPS kita suka ini ngadain ada apa nih kayak permainan RPUL ya? games gitu. Jadi Heeh. jadi tuh sampai kadang tuh isi bagian mananya RPUL tuh sampai keinget tau. Nah, sampai kita tuh dulu tuh kayak ya agak bisa dibilang jago lah ya, isi-isi yang kayak sejarah. Kita hatam lah Shell ya. Kayak gitu ya, detail-detail. Iya. RPUL. Dulu banyak banget yang dipelajarin kayaknya. Bener. Vanessa Aku dulu udah sempat lama, nggak udah baca lupa RPUL juga. gitu waktu zaman sekolah. Sempat ada, cuman nggak ingat isinya apa. Banyak tahu itu pengetahuannya macem-macem itu. RPUL tuh sampai juga ada plat mobil se-Indonesia tuh. Bener. Platnya apa aja tuh juga ada itu di dalam situ. Dan kayak tiap aku ke Gramet tuh aku selalu cari RPUL gitu loh, kayak beli karena dia banyak banget versi kan. Diperbarui terus kan Nah, soalnya. diperbarui gitu, ada terbitan siapa gitu. Panjangan dari RPUL sendiri apa ya? Ringkasan pengetahuan umum ya. Kayaknya sih begitu, tapi udah bener-bener lupa Dan sih. aku juga lupa banget. apa. Dan kalian ingat nggak dulu ada LKS? Untuk Iya, ini dulu aku pakai sekolah Kayaknya aku ini ya pakai untuk Samsung. soal latihan gitu nggak? bener. Dan Ya, dulu juga ada yang merek Arif. Terus dulu yang sekolah aku pakai yang Sangkil mereknya. Kalau Arif tuh kadang aku beli sendiri. satunya 7.000 apa belas ribu gitu. Itu Zaman wajib sekarang punya udah nggak dulu ada lagi di tuh kayak. sekolah SD. Iya ya. Dan itu tuh tipis banget kan soalnya kayak kertas daur ulang gitu kan. Tapi sekarang kayaknya Bener-bener sekarang nggak. lemes gitu, bukunya tipis. Dan itu tuh Tapi dalamnya isinya pelajarannya banyak soalnya. soal-soal gitu kayak kita latihan tuh pasti dari si itu kan LKS kan. Aduh, ya ampun. Udah nih Vanessa ngitungnya. Harganya asli itu. Sudah dapat hasilnya. Jadi yang menang Romrol Astika. Yeay. Skornya 4-2. Masa ini Michelle skornya 39. Oke. Ini sebenarnya harusnya bonus, yang bagian bonus tuh skornya lebih besar nggak sih? Kalau enggak, ya, Udah sangat dong. uang loh. soalnya jadinya kayaknya sayangnya apa namanya semua kayak effort yang sudah di bagian A sama B itu bagian 1 2 itu. harusnya bener nih bagian terakhir tuh skornya paling besar dong. Kan katanya bonus. Itu kan nih bonus dapat 5 bonus satu lagi mau. Medalinya buat Michelle. Nih satu bonus satu soal bonus lagi mau.
skornya 5. Jadi siapa kalau misalnya memang Michelle dapat ya langsung menang gitu. Berani terima tantangan? Berani lah Shell ya. Yaudah, boleh. Bukan aku nggak mau nerima kekalahan loh, tapi ini persetujuan bersama. Iya, persetujuan. Yakin ya? Oke. Soal terakhir yang nilainya 5 poin. Oke. Tulis paragraf pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Gila, tulis. Sumpah. Atau mau sebut? Aku ingat paragraf pertama kan? Ya. Bisa kalau paragraf pertama. Oh, bisa kayaknya. Oke, silahkan ditulis. Atau silakan dibaca kalau mau, dibaca disebut kalau mau. Ya udah, tulis dulu ya berarti ya. Demi lebih inget deh. Aduh gila, mendadak jadi lupa. Karena aku nggak hafal juga. Bukannya nggak hafal sih, nggak yakin sih. Paragraf pertamanya itu sampai mana? Apalagi juga. Ternyata cuma 2 kali, 1 kalimat sih. Cuma 1 kalimat. Udahlah. Aku anaknya pasrah banget ya. Kalau Michelle kompetitif nih. Positif. Positif banget nih Michelle anak. Kalau aku ya udahlah gitu. Udah kayaknya sih ini sih cuma paragraf pertamanya, nggak tahu. Oh ya, lebih lagi nanti soalnya. Tiba-tiba jadi lupa dong, nggak tahu deh. Oke, tunjukin jawabannya. 1, 2, 3. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tadi Astika sampai bagian Dihapuskan. dihapuskan juga. Apa dihapuskan juga? Iya. Kurang sih sebenarnya. 1 kalimat lagi dong. Nggak 1 kalimat sih, ini koma, dihapuskan itu koma karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan perkeadilan. Udah tetap kalah aku. Tetap salah ya. Padahal ya baru bulan lalu itu tuh aku nggak tahu kenapa kumat di kantor tiba-tiba tuh bisa kayak lagi ngomongin soal ini PPKN gitu. Terus tiba-tiba kayak aku ngebacain UUD pembukaan gitu di kantor sambil kerja sambil ngobrol, terus aku sambil ngucapin pembukaan ini. Dan dulu ya sih suka upacara. Sudah lama nggak ikut upacara. Terus upacara terus ada yang petugas yang bacain undang-undang gitu kan zaman dulu. Ada yang baca undang-undang, ada yang baca doa, ada yang baca apa sih kayak MC-nya lah. Acaranya. Ada yang ini bawa teks Pancasila. Yang pengibar bendera, ya ampun kangen banget ya upacara. Dan kalau nggak salah Shell ya, ada kayak upacara online gitu loh. Tapi aku belum. Oh ya, anyway ini kita shoot itu sebelum hari kemerdekaan ya Shell ini nih sebenarnya ya. Iya. Seru sih ini apa namanya nostalgia gini. Kangen jadinya. Bener kangen banget kayak masa-masa dulu. Tidak ada beban pikiran ya Shell. Kita cuma mikirin tugas sudah selesai belum. Kalau nggak selesai ya panas-panasan ya. Belajar. Ini dulu apa ya namanya ya? Kalau lagi upacara gini. Lancang depan ya? Iya.
depan. Aduh. Kalau ke samping juga lancang ya? Lancang kiri ya? Kanan, adanya kanan. Michelle lebih Udah lupa banget. Michelle sangat ini loh, sangat nasionalis anaknya, kayak Dia dulu Paskib. Kenapa? Dulu dia anggota Paskib. Oh, bukan tapi bukannya yang kayak SMP SMA tuh nggak dengan sengaja ikut sih, enggak sih, cuman dulu SD aku dipilih gitu sama guru. Wow, keren. Jadi ya Pernah posisi apa aja ya? Keren banget. aku yang tengah yang bawa benderanya. Kalau aku dulu tuh lebih seringnya tuh bacain teks UUD sama jadi MC. Aku nggak pernah deh kayaknya jadi yang si bendera, bawa bendera itu. Kadang-kadang aku juga pengen loh yang baca-baca gitu, soalnya enak juga tuh kayaknya baca. Lebih nggak ngantuk ya? Baca doang, nggak ada beban pikiran. Cuman tetap aja sih deg-degan, takut salah baca. Kan itu kan tulisannya rapat-rapat gitu kan. Soalnya yang ngibar bendera juga kadang-kadang takut bendera terbalik, tapi untung aku sama temenku 2 itu nggak pernah ngibarin terbalik sih untungnya. Aku belum pernah tuh ngibar bendera seumur hidup, kayaknya iya belum pernah deh. Aku dulu waktu SD pernah pemimpin upacara, aku pernah waktu SD, tapi aku belum pernah tuh yang ngibarin bendera, belum pernah. Aku kangen ya masa-masa. Jadi yang itu yang apa? Yang ada tugas pas upacara enak juga sih sebenarnya. Kayak seneng juga gitu ada peran. Ada peran aja ikut berkontribusi. Kalau cuma peserta doang kadang sudah sampai ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ke jemur panas-panasan ya lumayan lah ya. Kadang hormat juga sudah sampai kayak gini. Tapi zaman dulu tuh kita kayak males banget gak sih berjemur, padahal sehat loh. Kalau sekarangnya dipikir-pikir, kayak sekarang kita nyari-nyari matahari. Iya, benar. Kalau dulu tuh kayak selalu berlindung gitu dari panas gitu kan. Pengennya dapet tempat yang rindang gitu. Atau si jangkung melindungiku. Ya sih iklan atau film ya itu ada kan? Wah, nggak tahu tuh yang itu. Ada. Oh. Ampun. Kayaknya udah kelar ya kita kuisnya. Kita udahi. Kalau untuk kuis ini kelar sudah. Atau Michelle masih mau ngobrol-ngobrol? Udah cukup. Udah cukup ya, takutnya orang bosen ya Shell ya. Lanjut lagi dengan mudah-mudahan sih ini ditonton sampai habis sama teman-teman. Nggak tahu nih berapa menit nanti setelah di di stop meeting baru kita dapat rekamannya Shell ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan seru-seruan, siapa tahu jadi inspirasi buat teman-teman. Selamat Hari Kemerdekaan juga ya Shell ya. Ya, semoga kita semua selalu sehat dan Indonesia bisa semakin jaya dan bisa cepat pulih. Ya, betul. Amin. Dan sehat-sehatlah pokoknya. Dan bosan ya teman-teman nontonin vlog kita, ditonton sampai habis ya. Jangan lupa like. Kalau mau kuis ronde 2 boleh silakan komennya nggak? Boleh, siapa tahu ada ide-ide kan kuis challenge apa kan zaman banget ya challenge gitu ya Shell ya. Ya udah ya, bye. Oke, bye semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye. Bye.